Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tentunya semoga semua kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan tentunya tetap semangat. Ya, setelah lama tidak update channel Kak Ade, ya hari ini kakak akan update kembali dan tentunya dalam tema mempersiapkan PTS yang akan segera dimulai. Ya, tentu mudah-mudahan apa yang nanti akan kita pelajari pada hari ini atau yang akan kakak sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya buat teman-teman semua. Ya, sebelum kita mulai pembahasannya, sekali lagi kakak mengingatkan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk mensubscribe untuk terus mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan juga like video ini jika teman-teman suka dengan video ini. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, nah temanya adalah membahas mengenai persiapan PTS semester ganjil di kelas 7 ya. Tentu materi yang pernah teman-teman mungkin pelajari yang masih diingat ada bilangan bulat dan yang satunya lagi aljabar. Nah, mungkin ini hanya beberapa soal ya yang bisa coba saya sampaikan atau ini hanya beberapa contoh soal. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa eh, ini ya paling tidak punya gambaran nih untuk persiapan PTS-nya masing-masing. Nah, oke, kita langsung mulai aja pembahasannya. Di sini kita lihat soal nomor satu. Ya, kita lihat di sini ada sebuah soal cerita yang bunyinya ayah memiliki 80 buah permen ya. Terdiri dari 3 rasa, ada permen coklat, jeruk, dan sisanya rasa mint. Oke. Jadi pertama yang diketahui di sini adalah jumlah permennya 80. Ya, ada 80 permen terdiri dari 24 coklat, anggap ya coklat. Kemudian yang 16 rasa jeruk, kemudian sisanya mint ya. Berarti sisanya ini adalah 80 dikurang penjumlahan ini ya antara coklat dengan jeruk ya. Nah, coklat kalau dengan jeruk kita jumlahkan hasilnya 40 ya, maka berarti sisa permen mintnya tentu sama dengan 40 permen rasa mint. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih apa yang ditanyakan di soal ini. Jika permen tersebut dibagikan kepada anaknya masing-masing berbeda dengan jumlah permen masing-masing sama banyak. Artinya setiap orang mendapatkan 3 jenis atau 3 rasa permen. Nah, pertanyaannya jumlah permen yang akan diterima oleh masing-masing anak ya sama dengan berapa? Oke. Jadi pertama kita lihat dulu nih dari 24, 16 dan 40. Maka kita cari faktornya atau istilahnya kita mencari berapa FPB-nya. Ya, kita cari berapa FPB-nya dari 24, 16 dan 40. Nah, sebelumnya kita tahu cari dulu berarti faktor masing-masing. 24 ini kan faktornya berapa sih? 4 dikali 6 ya atau 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, ini sebetulnya materi SD juga ya. Kalau 16 4 dikali 4 atau 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2, oh, berarti 2 pangkat 4. Nah, kalau 40 itu 8 dikali 5, berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, karena yang ditanyakan faktor persekutuan terbesar, jadi kalau teman-teman sudah cari faktornya nih, nah sekarang tugas teman-teman adalah mencari faktor yang sama. Kalau FPB berarti cari pangkatnya yang paling kecil. Nah, di sini apa yang paling kecil pangkatnya? Yaitu 2 pangkat 2. Iya. Yang sama ya. Nah, sedangkan 3 dengan 5 ini tidak semuanya dimiliki oleh setiap bilangan. Ya, jadi di 16 tidak ada 3, tidak ada 5. Berarti kita tidak bisa pakai. Berarti udah jelas nih FPB-nya sama dengan 2 pangkat 2. Nah, setelah kita sudah dapatkan FPB-nya, lalu langkah berikutnya apa? Berarti kita bagi masing-masing nih. Berarti banyak permennya. Setiap anak masing-masing dapat
Nah, 24 dibagi 4 sama dengan 6. 16 dibagi 4 itu sama dengan berapa tuh? 16 dibagi 4. 4 ya. Oke. Terus sisanya 40 dibagi 4 sama dengan 10. Berarti masing-masing setiap anak mendapatkan 20 permen. Gitu ya. Artinya kalau gitu berarti kan ada 4 anak nih. 4 anak. Sedangkan permen yang dimiliki ayah 80. 80 dibagi 4 berarti kan masing-masing dapat 20 permen. Ya, dengan rincian masing-masingnya tadi yang coklatnya 6, jeruknya 4, yang rasa mintnya 10. Nah, berarti inilah jumlah permen yang akan diterima masing-masing anak. Oke. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya oleh teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Next, nomor 2. Kita lihat. Nah, ini ada bentuk soal pecahan, lalu diminta mengurutkan pecahan tersebut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, kalau mungkin ya saya boleh saran lebih lebih validnya atau lebih mudahnya kita ubah semuanya dalam bentuk desimal ya. Jadi lebih lebih gampang untuk mana nih yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Takutnya teman-teman nanti bingung nih. Nah, kita ubah semuanya dari jadi bentuk desimal ya. Pertama 3/5. 3/5 tentunya pasti 0, ya. Nah, teman-teman ingatnya aja 3 tambahin 0 belakangnya nih. 30 bagi 5, 6. Oh, berarti 0,6. Terus 65%. 65% itu persen itu kan per 100 ya, teman-teman ya. Berarti 0,65 dibagi 100. Berarti sama dengan 0,65. Loh, kok sama nih 6 sama 6? Bedanya mana nih yang lebih besar? Nah, kalau tidak ada angka di belakang setelah angka 6 ini seharusnya ada angka 0 di belakangnya. Jadi udah pasti lebih besar yang 0,65. Oke, ya. Nah, berikutnya 5/6. Oke, 5/6 ini sama dengan sama ya tadi. Kalau ini kan 30 bagi 5. Kalau ini berarti 50 bagi 6. Pasti 0, oke. 50 bagi 6. 6 kali berapa yang mendekati 50? Dikali 8. Nah, berarti 50 dikurang 48 sisanya 2. 2 dah. Kita nggak usah lanjutin ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman taunya ini 0,8. Embel-embelnya berapa silahkan. Dan yang terakhir desimalnya 0,79. Kalau ini udah pasti nggak usah diapa-apain lagi ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat deh, mana yang paling besar tentunya adalah yang 5/6. Jadi kalau mau diurutkan dari terbesar ada 5/6, lalu ada 0,79, lalu ada lagi berikutnya 65% dan yang terakhir 3/5. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi cara yang paling efektif adalah merubahnya menjadi bentuk desimal. Gitu, teman-teman, ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Kalau begitu kita lanjutkan ke soal berikutnya di soal nomor 3. Next, kita lihat. Nah, ini kita ketemu soal cerita lagi. Coba kita lihat ya. Ibu membeli 50 kilogram gula pasir. Kemudian gula itu dijual eceran. Dibungkus plastik masing-masing 1/4. Banyak kantong plastik yang diperlukan. Berarti dari gula yang ibu beli ini nanti dimasukin tuh ya atau dimasukkan ke masing-masing plastik yang takarannya 1/4 kilo. Ya, nah nanti kira-kira ibu butuh berapa plastik berarti sudah jelas ya cara mencarinya adalah dengan banyaknya plastik, kita misalkan N aja gitu ya, banyaknya plastik sama dengan 50 kilogram gula dibagi 1/4 kilogram. Nah, kalau misalkan pembagian berarti jadinya dibalik pecahannya. Berarti 50 dikali
4/1. Berarti berapa banyak kantong plastik? 50 kali 4 sama dengan 200. Seperti itu. Nah, ini pasti mudah ya, teman-teman sudah insya Allah bisa semua lah ya. Baik, dah kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 4. Oke, masih soal cerita. Kita lihat. Pak Randi memiliki 2 petak ladang yang ditanami jagung. Saat musim panen tiba, Pak Randi berhasil memanen sebanyak 8,5 kintal dari ladang pertama dan 9,3/4 dari ladang kedua. Nah, setelah dicek ternyata kualitas hasil panennya yang didapatkan 8/5 kuintal jagung dengan kondisi buruk sehingga tidak laku untuk dijual. Maka banyak jagung yang dapat dijual. Oh, berarti kita tinggal menjumlahkan dulu nih. Panennya ada berapa nih? Berarti 8,5 kuintal yang ladang pertama ditambah yang di ladang kedua, baru nanti habis itu dikurang dengan yang buruk, yang tidak bagus untuk dijual. Nah, ini sebetulnya kita bisa aja ya langsung mengerjakan sesuai ininya ya. Tapi kalau teman-teman nyamannya dibikin pecahan biasa dulu boleh ya. Artinya ini mau dibikin pecahan biasa dulu juga bisa ya. Oke, atau kalau mau langsung gimana caranya? Nah, berarti 8,5 ini kan sama aja dengan 8/2/4. Terus ditambah 9/3/4. Gitu ya. Baru dikurangi 8/5. Nah, karena ini penjumlahan berarti bisa langsung 8 tambah 9. 8 tambah 9 sama dengan 17. Ya. Kemudian 2 tambah 3, 5/4. Oke, dikurang 8/5. Nah, ini kalau mau dibikin pecahan, apa namanya, pecahan biasa dulu, boleh ya. Berarti kita hitung sama-sama ya. 17 5/4 berarti 17 dikali 4, lalu ditambah 5. Berarti sama dengan 73/4. Dikurang 8/5. Nah, sisanya berarti harus disamakan penyebutnya. Kita bikin di sini ya. Berarti 73/4 kita bikin semuanya per 20. Ya, kita buat semuanya jadi per 20. Karena KPK 4 dan 5 adalah 20. Berarti 73 dikali ini dikalikan 5 dulu ya, berarti kali 5 ini sama dengan 365. Lalu 8 dikali 4 sama dengan 5 kali 4 ya. Berarti dikurangi 32. Sama dengan dikurang 32 hasilnya 333/20. Nah, hasilnya seperti itu. Mau teman-teman sederhanakan boleh ya. Kalau disederhanakan berarti berapa? 330 dibagi 15. Ya, dibagi 20. Dibagi 20. Nah, ini sekitar 16 ya. 16 kan kali 2 320. Sisanya berarti 13/20. Seperti itu. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi setelah dijumlah, habis dijumlah baru nanti dikurang. Jadi banyak jagung yang dapat dijual hanya 16 13 seperti itu. Ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu soal nomor 5. Nah, masih seputar pecahan ya. Kita lihat di sini. Pak Heri memiliki sebidang tanah seluas 1/4 hektar. Kemudian ia membeli lagi. Nah, jika 3,5 dibangun untuk perkantoran, maka sisanya berapa? Jadi Pak Heri ini pertama dia punya tanah nih 1/4 hektar. Ya. Kemudian dia beli lagi 3/2/5. Nah, habis itu yang 3,5 hektarnya dibangun. Nah, berarti sisanya berapa?
Oke. Nah, kalau ini berarti ya teman-teman mau dijadikan pecahan biasa dulu boleh ya. Misal berarti ini sama dengan berapa? 4 tambah 1. Ini berarti 5/4 ditambah 17/5 dikurang 7/2. Ya, ini mau langsung dijadiin penyebutnya boleh ya, dibikin per 20. Berarti 4 kali 5, 5 kali 5, 25. 17 kali 4 sama dengan berapa tadi? 7 kali 4, 28. 10 kali 4, 40. Berarti 68. Terus dikurang 7 kali 10 ya, karena 2 kali 10. Oke, berarti 25 ditambah 68 dikurang 70 sama dengan 23/20. Berarti 20 ya, 23 bagi 20 1, sisanya 3. Penyebutnya 20. Maka sisa atau luas tamannya ada 13/20 hektar atau 23/20. Seperti itu. Gampang ya teman-teman ya. Oke, dah baik. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Masih ada soal berikutnya yang masih akan saya bahas. Nanti akan saya lanjutkan di part yang kedua. Oke, jadi teman-teman tetap stay tune. Dan sekali lagi, bagi yang baru menonton, jangan mohon dukungannya untuk mensubscribe link ini dan klik like jika teman-teman suka dengan video ini. Ya, ditunggu di part keduanya. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.